Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sesuai judulnya, pada video ini kita akan sama-sama mengerjakan bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis beserta bagaimana caranya membuat penomoran pada makalah. Apalagi ya, tutorial ini tuh berguna banget buat teman-teman yang mungkin sebagai mahasiswa baru atau yang masih bingung-bingung gimana caranya buat penomoran di makalah, di Word. Kalau buat makalah, nah langsung aja kita buat bareng-bareng. Nah pertama-tama ya pasti teman-teman silahkan menyiapkan dokumen makalah yang akan teman-teman gunakan gitu ya. Nah ini aku sudah buat. Nah ini adalah contoh dokumen aku kemarin. Ini buat contoh aja. Nah tapi aku mau sekedar info terlebih dahulu. Biasanya kalau dalam makalah ya teman-teman, di bagian cover itu dalam penomoran tidak ada nomor untuk cover. Lalu selanjutnya dalam makalah juga biasanya ada kata pengantar lalu daftar isi. Tapi dalam makalah aku ini tidak ada kata pengantarnya gitu. Jadi nanti di bagian daftar isinya nanti ini itu penomorannya akan Romawi, tapi dia dimulainya dari nomor 2 Romawi. Lalu selanjutnya pada bab 1 itu nanti dia akan penomorannya itu penomoran nomor 1 ya, tapi bukan Romawi huruf angka 1 gitu, bukan. Nah, langsung saja, tapi pertama-tama aku mau mulai dari yang mudah dulu gitu karena menurut aku penomoran halaman cukup rumit. Tapi insya Allah bisa kalau diperhatikan dengan baik-baik. Yang pertama teman-teman silahkan membuat heading terlebih dahulu. Gimana caranya? Nah di bagian daftar isi sini, ini teman-teman silahkan di blok dan klik di bagian heading 1. Loh kok aku langsung otomatis? Iya karena ini udah aku settings. Jadi kalau teman-teman belum settings, nanti teman-teman silahkan klik heading 1 terus di bagian kursornya, klik di bagian kanan atau mouse-nya, terus klik di bagian modify. Nah ini teman-teman silahkan untuk format fontnya menyesuaikan dengan ketentuannya. Kalau aku waktu itu gunakan Arial. Lalu biasanya itu fontnya 12 kalau untuk heading. Nah warnanya hitam dan dia di bold. Terus nanti diklik aja ini. Nah nanti langsung aja oke. Nah seperti ini untuk daftar isi. Kalau sudah ke heading, dia itu akan ada angka segitiganya seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya, lanjut ke bagian bab 1. Nah teman-teman jangan lupa di blok dan ini di heading 1 ya teman-teman. Seperti ini. Nah biasanya ini tuh biar keikut semua di saat daftar isi. Nah itu dihapus dulu ke atas. Terus teman-teman silahkan di bagian arahkan kursornya di bagian huruf P ini, klik shift dan enter. Nah jadi dia akan seperti ini, nanti akan tergabung gitu loh di daftar isinya, nggak pisah gitu. Jadi dia kebacanya bab 1 pendahuluan, nggak bab 1 aja. Nah nanti di bagian latar belakangnya 1 ini itu jangan heading 1 tapi heading 2 ya teman-teman. Dalam penulisan teman-teman silahkan klik heading 2. Nah kalau heading 2 sebetulnya sama aja teman-teman. Kalau belum dimodify silahkan klik kanan terus dimodify. Nah fontnya sesuaikan, hurufnya juga berapa ukurannya, dia di kanan atau di tengah atau sejajar. Tapi biasanya kalau ini tuh dia di bagiannya rata kiri gitu teman-teman, seperti ini. Terus di bold juga dan ya seperti ini, oke aja. Nah begitupun seterusnya untuk 1.2, 1.3, lalu ke bab 2, 2.1 dan gitu ya seterusnya teman-teman. Nah seperti itu untuk heading. Setelah melakukan heading teman-teman silahkan lanjut ke bagian penomoran. Oke, nah langsung saja teman-teman klik di bawah di bagian sini. Ingat di bagian cover itu tidak ada halamannya. Nah klik dulu aja teman-teman di sini, nanti diklik page of numbers, nanti bottom of page, nanti pilih yang plain number 2. Nah nanti dia ada seperti ini. Nah ingat gimana caranya biar covernya itu tidak ada halamannya. Teman-teman klik di bagian atas ini. Nah nanti dia akan hilang seperti ini.
Nah, selanjutnya di daftar isi itu dia harus ada, tapi dia tuh tidak dari satu, dia harus dari dua di bagian Romawi gitu. Oke, berarti ini udah selesai ya teman-teman di bagian awalnya. Kita lanjut ke bagian bab 1. Nah, bab 1 di sini masih kosong ya. Tapi biasanya ini karena udah aku bagi-bagi gitu halamannya. Jadi ini udah secara otomatis. Nah, teman-teman caranya adalah nanti di close dulu aja header footernya. Nah, teman-teman di bagian daftar isi sini, nanti di bagian bawahnya, teman-teman klik layout, nanti teman-teman klik bricks dan next page. Nah, ketika teman-teman klik next page, kalau halamannya benar, nanti dia di bagian bab satunya itu tulisannya first page header section 2. Nah, ini akan berpengaruh ke bagian bawahnya. Nah, karena aku udah benar, teman-teman silahkan langsung aja ini klik di bagian bawah sini. Ini itu teman-teman silahkan page of number lagi, bottom of page, dan di sini yang tengah sini. Nah, ini udah 1. Nah, gimana kalau ini belum 1, tinggal teman-teman edit aja di sini ya, di format page number, terus di sini diklik teman-teman maunya apa. Tapi kalau bab 1 itu biasanya pakai nomor seperti ini. Ya, teman-teman tinggal oke aja. Nanti dia akan ke bawah menyesuaikan seperti itu. Nah, itu adalah secara mudahnya ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah memastikan ini semua sampai akhir benar, teman-teman tinggal close aja. Terus teman-teman selanjutnya ke daftar isi. Nah, teman-teman daftar isi kan nih sudah di heading ya. Kalau sudah heading nih ada tanda segitiga ini, teman-teman silahkan isi daftar isinya di bagian insert. Terus teman-teman di bagian reference, teman-teman klik di bagian table of contents. Terus teman-teman klik di bagian yang kedua aku biasanya gunakan. Nah, nanti dia akan seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti di bagian ini dihapus aja teman-teman. Nah, dihapus aja, ini nggak bisa dikatasin jadi nggak apa-apa. Nah, biasanya dia seperti ini. Kalau aku nanti kalian itu tinggal diubah aja gitu tulisannya mau apa. Kalau aku kan Arial ya dari awal gitu, jadi aku gunakan yang Arial. Nah, biasanya di bagian daftar isi sini bab 2 ini pokoknya yang di bagian heading 1 ini, di bagian halamannya itu ditambah di bold aja. Nah, kalau udah jadilah halaman makalah teman-teman yang sudah rapi seperti itu. Nanti ini bisa ditaruh sini aja di bawah ke atas biar nanti muncul. Nah, seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Tapi biasanya di makalah juga ada kata pengantarnya. Nah, itu dia sekian tutorial sederhana. Semoga teman-teman suka. Ini masih ada dihapus. Oke, semoga teman-teman memahaminya dengan baik. Oke, sudah bagus. Semoga teman-teman bisa paham dengan mudah dari tutorial aku. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!